Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi teman-teman ke podcast Flying Rigra. Podcast kali ini berbeda pada podcast sebelumnya. Yang sebelumnya kita podcast atau tag di studio kita. Kali ini kita datang langsung ke kantor narasumber kita pada kali ini. Langsung saja kita sapa nih narasumber kita kali ini, Bapak Muhammad Arif, SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kesibukannya apa nih Pak sekarang ini Pak? Kesibukannya? Iya. Alhamdulillah ngajar bro. Ngajar. Jadi kepala sekolah apa nih Pak? Guru, Bukan kepala sekolah nih. alhamdulillah nanti lanjut. Alhamdulillah. Gitu Naik jabatan dah ya. Nah pasti kan Bapak nih selaku guru, ketua RW juga, kepala keluarga juga. Nah itu cara membagi waktunya gimana tuh Pak? Guru, RW juga, RW, kepala keluarga juga ya kan? sama-sama pimpinan ini. Nah itu. Gimana tuh? Guru pimpinan di sekolah, Nah. ada anak-anak ya kan, ketua RW pimpinan wilayah, Nah, keluarga pimpinan kepala keluarga. Nah itu kan Sama aja sih. sama aja. Cara bagi-baginya ada gak tuh? Tapi bener ada ininya apa? Perbedaannya. Kalau kita mimpin di suatu sekolah, ya kita jadilah pemimpin yang mengganti orang tua. Di situ posisinya seperti itu. Tapi kalau di wilayah warga yang kita pimpin. Kalau di rumah ada anak, ada istri. Itu aja sih bedanya. Mantap. Gitu. Mantap nggak? Mantap. Terus nih, itu kan tadi udah keluarga, sekolah, sama keluarga ya. Nah terus sebenarnya apa sih yang mendorong Pak Arif ini untuk menjadi ketua RW pada saat itu gitu? Kalau mendorong, wah masuk jurang juga sih didorong. Gimana? Kalau didorong ya, semua kembali ke hati nurani ya. Ya, kalau kitanya ikhlas jadi pemimpin, pasti semuanya akan lancar, apapun bentuknya. Kalau mendorong pada saat itu memang ya gimana ya? Kalau RT ya, kalau di sini memang berbeda ya. Tapi intinya kita ini jadi pemimpin ini bukan karena dari orang-orang, bukan. Karena kita sanati juga, karena kita bisa melihat wilayah juga yang seperti apa bentuknya, ya kan? Apalagi wilayah RW 7. Tapi yang jelas hati kita ini tergugah untuk bisa memperbaiki wilayah bagaimana caranya. Itu. Oh, itu yang mendorong yang bisa mendorong saya itu seperti itu. Oh, hati nurani untuk memperbaiki lah. Iyalah itu. Terus kan kita tahu ya Pak, kalau RW itu kan sebagai administrasi yang melayani administrasi warga. Selain itu apa sih Pak tugas RW, fungsi dan ya tugas RW nih, fungsinya nih sebetulnya sih banyak. Ya kan? Tanggung jawab kita nih sama masyarakat, terutama pada RT juga tanggung jawab kita kan. Ada pada warga juga, ya kan? Ya terutama apalagi kalau kita melihat ya di daerah kita ini, di RW 07 khususnya itu memang pemukiman yang padat, padat penduduk. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kita harus bisa lihat konteksnya itu kan pemikirannya berbeda-beda. Ya karena memang kita sadari kalau kita melihat dari pemukiman padat, berarti kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya pemikirannya berbeda. Nah, makanya disitulah tugas-tugas saya tuh sebagai ketua RW khususnya. Kita harus bisa menjembatani nih warga, memberikan pelayanan kepada warga, ya kan? Memberikan masukan bagaimana, ya kan? Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kita harus bisa mengatasi. Terutama itu terutama, ya kan? Bukan berarti kita tuh mau action karena ada kita tuh saya ini RW, enggak seperti itu. Ya, kita menangani hal-hal itu kan ada yang sifatnya itu kan tindakan yang preventif, pendekatan dulu. Ada anak-anak mudanya di situ, ya kan? Bagaimana cara kita mengatasi sebuah masalah, ya win-win solution-nya seperti itu, ya kan? Kita sama-sama di situ diskusi dengan anak-anak semua. Jadi itu. Oke, itu kan tadi Bapak bilang kita kan di RW 7 itu kan padat penduduk Pak ya, banyak kalangan,
banyak pemikiran lah. Jadi bermacam-macam. Nah, sepil dong Pak, gimana sih caranya Bapak untuk menghadapi berbagai macam nih warga yang punya pemikiran yang berbeda-beda, kan pasti penanganannya beda juga tuh Pak, cara ngatasinya. Iya. Bisa kasih nggak Pak? Itu kan dinamika ya, Iya, dinamika pasti. penduduk namanya kan, dinamika penduduk. Kalau dinamika penduduk itu kan, ya kita kembali lagi, cara pola pikir orang itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai pengurus nih di wilayah khususnya, ya kita harus punya pemikiran tuh yang berbeda juga. Tapi tujuannya satu, ya kan? Tujuannya satu, yaitu apa? Memberikan kenyamanan buat warga. Gitu. Itu yang utama, ya kan? Apapun bentuknya, dinamikanya di dalam penduduk itu, di masyarakat, ya kita harus bisa cara mengatasinya. Bukan berarti kita mengatasi dengan pemikiran satu semua harus ngikut, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu pola pikirnya mereka dulu. Nah, cara mengatasinya seperti itu kalau saya. Berarti terjun langsung Pak ya, melihat dinamika yang ada di bawah. Iya, gitu seperti itu. Seperti itu, oke. Sementara kalau untuk hal itu, ada nggak sih Pak program-program yang khusus yang dibuat Bapak nih untuk hal itu gitu? Atau mungkin ada program lain yang kiranya untuk yang dibangun lah, yang dibuat dari pengurus buat warga tuh apa sih? Ya, kalau program nih, sebenarnya program itu di wilayah ya. Program wilayah itu kita melihat dari masyarakatnya juga. Memang program kami tuh sebagai pengurus di sini kan satu, memberikan pelayanan. Terutama itu, pelayanan dulu. Baik pelayanan di kita sendiri, di pos sendiri ya. Kalau ada warga datang hadir seperti apa kita melayaninya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita melayani ketika kita di lapangan dengan warga. Kan banyak sekali yang misalnya, Pak, tolong dong Pak, ya ini saya nih butuh ini, atau saya nggak masuk dalam ini nih datanya nih. Ya kita harus bisa bagaimana caranya. Ya kan? Nah, program yang kedua itu, ya kita pengen wilayah RW 7 ini makin bagus, wilayahnya makin tertata rapi, dan alhamdulillah, ya kan, ini sudah tertata berkat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan itu dibantu oleh Kementerian PUPR. Dan alhamdulillah, kita itu dirapikan, benar-benar dirapikan wilayah, ya kan? Benar-benar yang tadinya, ya maaf ya, yang tadinya benar-benar terlihat tidak bagus, ya kan, nggak indah, sekarang jadi lebih indah, lebih luas, gitu. Terlihat lah. Ya, dan saya yakin masyarakatnya juga oke-oke juga. Istilahnya dia tuh semangat. Dia punya kepengen wilayah tuh ada perubahan. Makanya saya tuh ketika program yang itu turun dari provinsi, saya ambil dan saya segera buru-buru. Yang penting masyarakat ini mau ada perubahan nggak wilayahnya. Ternyata alhamdulillah respon masyarakat itu lebih positif. Dan kami pun sebagai pengurus juga ya alhamdulillah kita kerja sesuai dengan arahan dari provinsi aja. Gitu. Berarti istilahnya pengurus itu hanya menjembatani lah ya dari pemerintah ke warga. Istilahnya kalau warga pun nerima ya udah ayo kita bareng-bareng gitu kan. Kita sama-sama ngerubahnya bagaimana ya kan. Kemarin itu ada perubahan nih dari PUPR kan. Bantuan PUPR. Yang pertama perubahan untuk wilayah ya kan. Kalau saya nggak masalah, walau wilayah RW 7 dibilang kumis, saya nggak masalah. Saya nggak kecil hati, tapi saya besar hati. Kenapa? Bisalah wilayah ini menjadi bagus. Itu kalau saya, ya kan? Saya pribadi, bisalah wilayah ini menjadi wilayah yang baik di mata RW-RW lain. Kalau saya begitu. Nah, kalau kita berpandangan yang tidak baik, ya mungkin orang nggak akan berpikir baik wilayah ini, tapi saya berpikir baik. Makanya saya ambil ya perbaikan drainase, terus ada lagi buat perbaikan temboknya di mural, ya kan. Lalu ada gapuranya, ada PJU-nya, ya kan. Terus proyek yang berikutnya kemarin ada WC komunal. Kita itu nerima hal kayak gitu, karena itu buat perubahan. Oke. Kan? Kita pengen perubahan wilayah ini. Bukan dirubah, tapi perubahan. Lebih baik lagi. Kalau dirubah, orang bisa merubah wilayah ini jadi bagus. Tapi perubahan itu yang nggak akan bisa.
agak sulit. Ya, wilayah yang tadinya tidak baik, maaf nih, yang tadinya penduduknya padat, gimana caranya itu biar kelihatan rapi. Jadi kita rubah pelan-pelan. Ya, di perubahan itulah kita bisa melihat dikit demi dikit wilayah ini sudah menjadi rapi. Dan saya juga terima kasih nih sama provinsi, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Waktu itu gubernurnya masih Anies Baswedan, ya kan? Dan kedua saya terima kasih juga kepada Kementerian PUPR, ya kan, yang sudah memberikan bantuannya, pemikirannya untuk wilayah RW 07. Itu saya. Ya, Alhamdulillah. Jadi banyak tuh program-programnya, tapi lihat yang buat memperbaiki lah, ya yang perubahan yang ada di RW 7. Benar, tantangan Bapak nih apa sih Pak jadi ketua RW itu? Sebenarnya tantangan itu ya. Tantangan saya itu dibilang tantangan ya. Tapi dibilang tantangan buat saya tuh ya normal aja. Normal buat saya. Karena kenapa? Satu, pemudanya bisa diajak bicara. Ya. Yang kedua, pemudanya itu untuk berdiskusi oke. Sama kita. Yang ketiga, ketika saya bertemu dengan orang tua yang di sini di dalam, itu berbicara kita tuh enak, nyaman. Ya. Walaupun banyak tantangan di dalam, tapi saya menganggap itu bukan tantangan buat saya. Ya. Motivasi, Pak. Setiap yang namanya pemimpin pasti ada tantangan. Pasti. Ada plus ada minusnya deh. Pasti itu. Tapi tantangan itu kita anggap sebagai ya sudahlah, kita jalani saja. Itu kan hilang dengan sendirinya tantangan itu. Tapi kalau kita berpandangan di tantangan depan kita kan nggak bisa nih. Yang namanya merubah wilayah, merangkul pemuda, ya kan, merangkul remaja-remaja di masjid, ya, terutama keamanan di wilayah. Itu nggak akan jauh wilayah itu. Ya, kalau kita nggak tantangan, sebesar apapun tantangannya, ya kita harus mampu. Itu aja sih. Harus kita hadapi. Iya lah. Itu perlu ya. Setiap tantangan yang ada kita hadapi sebagai motivasi, Pak. Iya. Sebelum itu kita minum dulu, Pak. Hah? Minum dulu. Minum. Daripada kita ngobrol mulu ya kan? Ya, iya. Minum dulu. Tapi lagi ini nih, aduh. Lagi kembung ya? Hah? Minum dong obat. Iya. Aduh. Tadi menyinggung masalah pemuda, Pak. Nah, benar peran pemuda kan kalau kita lihat ya, kalau selama Bapak memimpin, RW 7 kan terkenal dengan tawuran, kenakalan remaja dan segala macamnya nih. Sementara kayak kita lihat faktanya, setelah kepemimpinan Bapak ini, dapat dikatakan pemuda RW 7 udah nggak terlibat tawuran. Itu apa sih tanggapan Bapak dan kira-kira apa sih yang Bapak lakukan? ya. Kalau kita bicara tawuran ya, Bang, orang menganggap RW 07 ini adalah yang tawuran lah. Ya, biasa tawuran lah. Senggol dikit pasti tawuran. Sebenarnya sih sebelum saya jadi pengurus RW, ya ada almarhum Pak Harno. Saya tuh sama beliau itu punya sedikit ada pembicaraan untuk wilayah yang enak seperti apa, untuk membangun wilayah seperti apa, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagaimana. Itu almarhum Pak Harno. Makanya saya selalu berpikir kita ini harus bisa yang namanya merangkul semua kalangan. Dari yang kecil, yang remaja, yang pemuda, yang tua, sampai benar-benar yang udah lansia. Itu. Makanya saya ya seperti itu. Saya tuh merangkul dari bawah sampai ke atas. Caranya ya kita ya bicaranya sembari bercanda anak-anak, ya kan? Namanya anak-anak seperti apa? Yang remaja, yang jiwanya masih labil, ya kan? Yang masih labil, itu yang lebih bahaya. Jadi kita ajak bicara baik-baik, kita ngobrol. Seperti apa sih RW 7? Kan gitu kan. Tapi mereka itu responnya alhamdulillah, dari pemuda, remaja semua tuh responnya alhamdulillah. Saya hanya mengatakan kalau wilayahnya sudah bagus, jangan kau kotori, jangan kau rusak. Kalau saya begitu, ya
kalau kita marah bukan berarti kita marah, Benar. tapi kita menginginkan wilayah ini jauh lebih baik gitu maunya saya ya. Makanya saya berkoordinasi lah dengan keamanan wilayah, ada Om Joni, ada Bang Beke, ada No Tempe. Saya selalu ngobrol sama beliau. Ya walaupun mereka tuh termasuk yang oke lah dibilang keamanan, tapi bisa diajak bicara untuk menangani warga juga. Gitu. Jadi saya selalu bicara bareng-bareng, cara mengatasinya bagaimana, ini bagaimana, ya kan. Nah saya itu memang cari orang keamanan itu yang benar bisa dipandang. Yes. Dipandang sama anak yang kecil, sama anak remaja, sama pemuda. Bukan berarti ditakuti. Orang ditakuti, pasti semua orang pasti ditakuti. Yes, pasti. Tapi kalau orang yang bisa dipandang, itu lain lagi. Lain, beda. Makanya saya begitu. Saya selalu bilang sama Om Joni, sama teman-teman, kita nanganin anak-anak jangan dengan kata yang kasar. Dengan cara yang kasar nggak perlu. Kita ngobrol bareng, diskusi aja. Yeah. Jadi setiap ada permasalahan di dalam, entah itu permasalahan yang berantem sesama tetangga atau apapun, ya kan, itu selalu kita reda. Itu kalau saya. Sebelum saya tanganin, Om Joni sudah menangani. Jadi selalu saya kasih support buat mereka. Kadang Om, kalau bisa tangani Om. Saya gitu. Oh iya, saya tangani dulu. Nah, jadi saya tuh seperti itu. Ya. Jadi nggak langsung, Pak, ini ada ini Pak. Jadi saya yang terjun. Jadi dia suruh saya tangani dulu, terutama RT di wilayah, bagaimana cara menangani warganya, didampingi oleh keamanan. Itu makanya tips-tips itu yang selalu saya pegang. Ya caranya kita membaur lah. Yes. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas kita ajak ngobrol, kita menyapa sampai wilayah ini berubah ya karena kita kepengen. Saya bilang ke anak-anak yang remaja, apalagi pemuda, ayo bang, wilayah ini biar bagus. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Saya gitu, kalau saya gitu. Ya makanya setiap kalau lagi Ramadan atau apapun, ya mungkin kami terjun, kontrol. Gitu. Walaupun tantangannya itu ada, pasti itu ada. Ya itu. Berarti komunikasi Pak kunci juga. Komunikasi yang baik dari pengurus ya, interaksi antara Bapak pengurus dan keluarga ya kan, dan pihak keamanan yang membuat selama kepemimpinan Bapak ini mungkin kenakalan remaja bisa dibilang tawuran yang nggak ada berkurang gitu Pak. Alhamdulillah. Terus juga mau menanyakan perihal penghargaan nih Pak. Mungkin kan ada penghargaan nih. Ada piagam RW terbaik. Nah ini piagam tentang apa nih Pak? Bisa diceritain? Gini. Kalau bicara penghargaan emang gimana ya? Sebenarnya RW terbaik 3. Saya nih bersyukur terutama sama warga kader. Seperti ketua PKK itu istri saya sendiri ya. Istri saya sendiri alhamdulillah. Kadernya itu bisa kompak. Warganya pun bisa kompak. Itu yang saya senang gitu. Jadi saya bukan melihat dari poinnya cara mendapatkan penghargaannya tidak, tapi memang penghargaan ini bukan saya buat saya pribadi enggak, tapi memang ini buat wilayah, khususnya warga RW 07 yang sudah bantu saya juga sebagai pengurus, ya kan? Saya nggak mungkin bisa dapat piagam kayak gini ya dari Pak Lurah, apalagi disematkannya di kecamatan, ya nggak mungkin kalau bukan dari warga RW 07 juga yang sudah memberikan support, ya. Terutama ini kan penghargaan tentang administrasi kependudukan. Ya kan, kalau administrasi kependudukan itu kan adanya di RT dulu. Di RT. Bagaimana cara melayani warganya dulu. Ya, terutama yang menggunakan akses dari aplikasi. Nah, itu. Warga sekarang itu lebih cerdas. Karena mereka sudah bisa main gadget. Ya, bisa main gadget, jadi dia tahu nih aplikasi apa untuk kependudukan. Jadi memang di dalam aplikasi itu, Pemprov DKI itu memang membuat aplikasi yang namanya Alpukat. Itu memang untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa supaya mengakses administrasi itu biar lebih mudah lagi. Itu aksesnya. Makanya penghargaan ini tuh diberikannya
tertib administrasi itu maksudnya ya kita ini memang tertib dalam administrasi, memberikan informasi kepada masyarakat ya tentang informasi-informasi yang ada di aplikasi itu yang terutama. Yang kedua ya mungkin kita ini tertibnya itu administrasi secara manual, kita buat secara manual juga, ya kan, manual untuk dilampirkan ke pihak kelurahan, ya kan, terutama PTSP. Makanya ya inilah hasil dari kerjasama RT, warga, ya kan, ada kadernya, ada jumantiknya, termasuk kita sebagai pengurus, ya berterima kasih juga semuanya. Karena kader-kader di sini, alhamdulillah, kompak. Yang pertama, yang kedua, mereka itu benar-benar bersinergi satu sama lain. Jadi itu yang bisa saya lihat dari kacamata saya. Itu aja. Berarti bisa dibilang nih Pak, Bapak dapat penghargaan tertib administrasi. Secara administrasi bagus, secara koordinasi ke lapangan bagus, untuk keamanan kenakalan remaja berkurang. Bisa dibilang Bapak lah, menurut kit saya nih, Bapak menurut saya ya RW yang berhasil lah. itu menurut host. Ya kan? Itu menurut host. Menurut saya kan terbaik kan. Piagam ada penghargaan, tertib administrasi, keamanan aman, kurang apa lagi coba? Kalau saya kembali lagi nih, Mas Ari. Apa nih? Kalau kita kan yang namanya seperti ini kan kalau tidak ada kerjasama, kita nggak akan bisa. Terutama pada pemuda, pasti. Itu nggak akan bisa. Setiap wilayah kalau tidak ada kerjasama yang baik, itu nggak akan ada wilayah yang baik. Itu aja. Ya, tapi kalau wilayah yang baik itu kita bisa kerjasama yang baik. Itu aja kebalikannya. Kerjasama antara RT, RW dan lingkungan lah. Iya itu, pasti. terutama itu. Nah, jadi kalau warganya sudah mau kerjasama, ya istilahnya dimengerti ini, walaupun ya, maaf, kita ini di RW 07 ketika saya adalah sedikit saya itu apa sih bahasanya analisa. Saya menganalisa gitu, menganalisa sendiri. Ternyata RW 07 ini, maaf, pemuda-pemudanya, remaja-remajanya, tidak ada yang putus sekolah. Justru mereka lulusannya lulusan universitas semua. Berarti RW 07 ini bisa dikatakan RW yang bagus. Terutama penduduknya. Itu saya bisa. Lagi, orang tuanya memberikan support buat anaknya. Ya, jangan saya yang jadi guru. Di dalam banyak yang jadi guru kok. Saya tahu itu. Makanya saya tuh menganalisa, ternyata RW 07 ini penduduknya ini bisa dikatakan hampir lah 80% itu mereka lulusannya universitas. Salut saya dengan kepadatan penduduk seperti ini, ya, orang tuanya mesti memberikan support yang baik buat anak-anak. Itu saya salut. Kemauan Pak ya. Kemauan, salut saya di situ. Ya. Bagus. Makanya saya tuh ya ketika saya bertemu dengan anak-anak pemuda-pemuda, ya ternyata pola pemikirannya itu jauh lebih tinggi. Ya, bagus. Jadi ya itulah sinergi saya. Sebagai pengurus ya bisa berbicara dengan enak dengan pemuda-pemuda. Apalagi yang di masjid tuh anak-anak Irma. Tuh aduh saya mantep lah. Lulusannya tuh lulusan kayaknya ada tuh orang politik tuh. Wah mantep. Waduh, mantep tuh orangnya Pak. Tahu lah Mas Gun ya? Saya tahu deh. Ntar fotonya ada 2 ini. Kalau yang Mas Gun tuh paling top. Ntar fotonya ada 2. Kalau buat pemuda top. Bagus dia. Jadi ilmunya itu nggak kurang lah. Saya lihat. Memang kalau dari ilmu politiknya top dia. Makanya saya tuh seringlah kita ngobrol, sering kita sharing. Apalagi ada satu lagi tuh, namanya Tole. Wah, lagi mantap. Ini fotonya ada di sini. Ada di situ. Iya ntar. Pokoknya paling ganteng ya. Mantap juga tuh dia. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi ya? Banyak. Ntar ada foto di sini semua. Dia termasuk ente. Termasuk ente ya. Ada semua ini. Termasuk ente ya. Kita bikin editornya bingung Pak. Fotonya dari sini sini. Justru itu. Ya, makanya itu kalau ada pemuda, remaja tuh ya, salut saya. Hanya di RW 7 nih. Saya pernah tinggal di tuh
latar belakangnya itu pemudanya nih memang orang tuanya kurang support. Makanya saya bilang ketika saya beralih domisili ke sini, ya kan, ketika saya ditunjuk seperti ini jadi pengurus, saya menganalisa juga, ternyata RW 07 ini masyarakatnya, pemudanya itu ya itu lebih maju, pola pikirnya itu lebih mantap, ya sejajarlah dengan orang-orang yang sudah ngerti hal politik lah. Apalagi kalau ada bicara masalah keorganisasian, mereka sudah paham semua. Yes. Jadi kita nggak perlu mengajarkan dari awal ya. Perlu. Justru saya sih mau support buat mereka. Kalau bisa dia yang jadi RT. Naik ya. Iya lah. Utamanya itu Pak. Ntar lu yang lain dulu Pak. Yang lain dulu. Gitu. Yang lain dulu. Kita mantau dulu. Kita mantau dulu. Kayak Juni pantau dong. Kayak Juni mantau dulu. Mantau dulu. Gitu Sri. Oke. Pak Heru kan tadi dapat penghargaan, dapat koordinasi sama warga dengan baik lah. Tapi kenapa sih nggak memutuskan untuk naik lagi? Aduh, kalau naik kita naik tangga ya. Naik tangga. RW lagi gitu. Saya udah bersyukur aja. Yang pertama nih saya nih terima kasih nih ada Lurah Kelurahan Manggarai, Bapak Arafadin Sirat, ya terutama kepada tim-timnya, staff-staffnya, ya kan. Jadi itu nggak luput wilayah kita ini jadi perhatian. Terutama setiap ada kegiatan, setiap ada apapun selalu RW 7 yang kirim, RW 7 yang jadi utamakan. Jadi itu yang menjadi support kami. Makanya saya tuh nggak jauh. Istilahnya benar-benar terima kasih sama Lurah Kelurahan Manggarai, Arafadin Sirat itu ya lurah paling top lah kalau saya bilang. Makanya diperpanjang dia, masanya diperpanjang. Tapi alhamdulillah saya enggak. Kenapa itu kenapa? Kenapa nggak naik lagi? Alasannya apa? Sebenarnya tidak ada alasan apa-apa. Memang hanya gini. Semakin kesini kegiatan saya memang semakin agak sedikit lumayan padat juga, ya kan. Padat sih enggak. Hanya memang kadang kalau sudah kita ini mengajar, ya kan, mengajar itu kita nggak bisa keluar sama sekali. Untuk izin nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita kan udah punya aturan. Ya, ngajar kita sudah ada aturan. Makanya saya tuh nggak lepas dari memang staff-staff saya yang pada pergi. Tapi kan kita kan kurang puas. Yes. Kurang puas. Namanya kita sebagai pimpinan nih wilayah, kalau kita nggak rapat sendiri kayak kurang puas. Nggak ada sepertinya tuh chemistry-nya tuh ketika kita rapat, wah, begini wilayah seperti ini, jalur seperti ini. Kalau kita ngutus orang kan kesana kan, gimana sih rapat? Gini-gini. Saya jadi nganggapnya, ya udahlah biasa aja. Tapi kalau kita yang rapat sendiri kan pandangan kita kan tahu. Ternyata buat wilayah seperti ini. Tapi, itu waktunya itu yang saya nggak bisa. Terkadang kalau sudah rapatnya siang atau pagi, saya udah nggak bisa. Makanya saya selalu saya bilang, ya sudahlah siapapun yang jadi pengurus di wilayah, ya kan, ya kalau bisa jadi yang lebih baik dari saya, gitu aja. Gitu. Bukan berarti saya nggak baik juga sih. Kan saya bilang udah terbaik. Ini udah terbaik ini. Jadi nguji diri nih. Oke. Tapi intinya enggak sih. Tapi pokoknya ya prospek buat wilayah RW 07 harus bikin prospek lah. Yes. Harus ada prospek ke depan. Ya, kalau tadi anak-anak remaja kayak gini nih, kayak Mas Gun nih, mungkin sebagai produser gitu, ya produsernya buat podcast, kan punya prospek dong. Yes. Sama wilayah juga punya prospek. Ya, prospeknya bagaimana kita membangkitkan wilayah ini makin bagus atau lebih bagus lagi kan gitu, ya kan? Gitu. Walaupun masyarakatnya memang bersebelahan. Dalam arti ada yang bisa diajak bicara, ada yang tidak, ya kan? Tapi kan yang tidak ada bicara pun, yang istilahnya menolak, pasti ujung-ujung pasti akan menerima juga. Itu kuncinya. Makanya saya tuh mohon maaf, bukannya nggak kepengen naik lagi, ya kan? Enggak. Jadi kita memberikan kesempatan juga pada yang lain, gitu. Supaya nanti ketika 5 tahun ke depan ini, ya kan, 2024, 2029 ya, 2029. Ya mudah-mudahan RW 07 makin
top. Amin. Tapi saya nggak akan kurang-kurang monitoring juga Wih, sedikit. selalu dong harus itu. Tetap saya juga pengen gabung anak muda. Harus Sama tetap istri saya juga pengen gabung anak muda gitu. komunikasi. Biar kita silaturahmi ini kan terus, istilahnya ya. silaturahmi tetap ada, komunikasi tetap ada, biar kegiatan pemuda ada, ya kita ngedukung, ya kan? Itulah biar lebih enak gitu maksudnya. Berarti tetap dukung nih podcast ini nih, Pak. Wah, dukung kalau bisa lanjut. Jadi tim donatur catat. Kalau bisa nih, kalau bisa ya. Namanya tampilin ya, namanya tampilin. Kalau bisa Namanya tampilin. Enggak, Ri. Kalau bisa, Apa? Ri. Jangan cuma gini dong endorse-nya nih. Oh iya, betul. Ini tergantung ya. Pakai kaos tuh. Masa gini dong endorse-nya nih. Aduh. Payah nih, Pak. Iya dong. Mantap. Wah. Mantap. Biar kelihatan RW 7 itu lebih top, lebih menarik lagi gitu, ya kan? Iyalah, biar lebih keluar lah, booming, booming viral, lagi, gitu, betul. kan bagus, alhamdulillah. Iya. Oke, tadi karena perihal waktu dan memberi kesempatan pada orang lain, Pak ya. Sebenarnya pesan untuk ketua RW selanjutnya apa sih, Pak? Ya pesan saya sih, ya kita sama-sama kerjasama aja. Ya, sama-sama kerjasama, ya kita bekerja sama-sama. Jangan kita saling memandang, oh nih RW yang lama seperti ini, jangan. Kalau memang kita ini bisa bekerja sama buat wilayah, ayo, kan gitu kan. Nggak ada lah istilah seperti itu. Maksud saya, ayo kita sama-sama kerjasama aja. Ya kerjasama, karena buat wilayah. Bukan buat, istilahnya maaf nih, kalau di satu kantor kita kerjasama rekan kerja. Yes. Bagaimana cara kita tuh biar perusahaan itu lebih bangkit, makin maju, ya kan? Pokoknya makin lah makin tinggi. Sama wilayah juga kayak gitu. Kalau kita nggak bekerja sama, kita bekerja sama-sama, itu nggak akan bisa. Ya, kita kalau kerja sendiri dengan satu orang atau dua orang itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita kerja sama dengan semua pihak, elemen, pemuda yang punya organisasi di dalam, ada Karang Taruna, ya kan, ada Irmanya juga. Nah itu kalau dirangkul semuanya, itu kan jalan akan lebih bagus lagi. Ya, terutama yang sekarang akan lebih bagus lagi. Amin. Ya, itu aja. Benar, pertanyaannya udah habis ya, Pak? Udah habis? Udah. Oh lanjut dong. Lanjut. Udah berapa menit? Ntar bayaran gue kurang. Terpotong lu. Dipotong lah, produser lo. Tanyain. Kalau kemarin bini gue dipotong atau dipotong. Oh. Kemarin mau tek ulang deh. Gara-gara gugup, dipotong ke sini. Aduh, yang bener aja. Oh, bener nih Bun. Iya, dipotong. Astaga. Parah ya, Mas Gun parah juga nih. Berarti yang parah Mas Guntur. Gitu diri makanya. Besok-besok endorsing kayak gitu. Siap lah, catat Pak Arif. Catat ya. Namanya ntar ada ya. Iya. Episode. Terima kasih Pak, kita udah cukupin aja nih. Ini udah alhamdulillah udah selesai semua. Tanya udah dijawab. Makasih atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita closing dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, yang udah nyimak tadi pembicaraan kita dengan Ketua RW 07. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen teman-teman kira-kira siapa yang mau kita wawancarai lagi narasumber selanjutnya dan pertanyaan apa yang akan kita angkat, tema apa yang kita angkat, coba teman-teman komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.